setelah aku sembuh kayak gini, kok aku makin kayak ngerasa demanding gitu. Itu kok begitu sih, kok kayak gini sih, kok jalannya kayak gini sih. Sabar ya Abel, sabar ya Dami. Setelah aku sempat meninggalkan rumah itu, aku belum ketemu lagi sama mereka. Ini kita nggak tahu ya jalan Allah, apa maksud Allah ya. Kita pasrah. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan cinta kadang meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu pasti menguatkan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Hari ini cinta untuk semua itu ada buat sahabat kita yang tercinta. Indra Bekti. Thank you, Alvin, uncle gue. Dia kenal lo uncelenya. Uncele gue dibilang gitu. Seneng banget lo lihat Bekti. Lebih fresh. Yes, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Lebih fit, ya kan? Ya, betul. Buat kita sahabat-sahabat Bekti, semua yang mungkin nggak selalu datang ketemu Bekti, support yang kita lakukan adalah mendoakan. Betul. Dan doa itu ternyata alhamdulillah dijabah ya, lihat lebih sehat, proses yang luar biasa gitu loh. Banyak yang bilang, maksudnya ada beberapa kayaknya nggak mungkin ya Bekti ini bisa survive kayak gitu kan. Tapi you'll never know ya, maksudnya kalau once kita yakin sama Allah, sama Tuhan kita, terus kemudian dibantu dengan medis yang baik juga, yang bagus juga, ya kita harus yakin dan alhamdulillah mungkin Allah kasih yang terbaik ya, kesempatan yang kedua gitu mungkin. Nah, kita ngomong kesempatan yang kedua gitu loh. Waktu itu ada datang, apa yang Bekti rasain di kesempatan kedua gitu loh. Bersyukur ya, yang paling penting Allah masih sayang aku untuk bisa mengurusi keluarga, ngurusin sahabat, kerjaan, terus kemudian juga ya mimpi-mimpi aku yang mungkin belum tercapai gitu mungkin ya. Ya Allah masih kasih ya, lo mungkin apa ya, dosa kita mungkin masih banyak ya kayak gitu-gitu. Semua kan punya dosa Bekti. Nah pasti. Uncle juga banyak juga kali gitu loh. Kayak apa sih kau? Kita nggak tahu, yang tahu kan Tuhannya gimana nih. Gak boleh dikucek, ingat. Peraturan gak boleh dikucek. Nangisnya tadi udah. Gak apa-apa. Nangis itu kan sebenarnya rilis ya. Jadi semua juga pasti pernah nangis gitu loh ya. Betul banget. Nah kalau udah rilis kan lebih enak, lebih enteng, nggak banyak pikiran, ya kan gitu loh. Betul. Jago ngelirik ya, nggak ada skrip, bisa gak usah dilirik-lirik. Emang lu ngelirik? Jadi namanya presenter ya begini luriknya. Jadi aku tadi bingung. Tamu Indra Bekti, seneng dong. Gua nggak repot nih, bakal ngomong sendiri, dia kelihatannya gitu. Biasa kan begitu kan. Iya betul. Jagoan lu lagi daripada gue, jangan gitu. Aduh. Tapi best. Amin, alhamdulillah, masya Allah. Nah tapi ya Bekti, Uncle juga belajar banyak dari Bekti. Oh iya kau? Iya dong. Dari bayangkan ya proses recovery Bekti yang begitu buat Uncle amazing ya, masya Allah gitu. Karena wow, satu di antara sekian ribu orang memiliki kesempatan kedua seperti ini gitu loh. Banget. Dan Bekti bisa mempergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Prosesnya gitu loh. Lihat dong Bekti ada di sini duduk ngobrol sama Uncle. Iya, betul. Ngobrol dengan enak. Ya kalau memang belum sempurna, mana ada yang sempurna dalam hidup. Ya kan betul. Gitu loh. Sedikit terganggu ya wajar lah. Namanya juga proses. Ya, jadi Bekti ini kalau yang cerita-cerita masa lalu, wah cepet banget inget dia. Model aneka, terkenal, muncul setiap saat. Habis itu mulai dengan program-program ada. Semua orang tahu Bekti deh. Nah tapi memang short memorinya sedikit ada lupa-lupa lah gitu. Ya namanya proses ya. Ya kan? Nah yang paling kamu inget apa? Misalnya keluarga deh. Kita bicara deh ya kan? Ya, masih ingat kemarin ketemu sama Dila sama anak-anak gitu kan. Terus sama yang paling penting tuh manajemen ya.
di situ duduk ada sahabat aku, manajer aku Roy yang luar biasa, yang memberikan pengertiannya, waktunya gitu, kayak lebih banyak ke aku dibanding sama keluarganya gitu. Kadang-kadang aku yang jadi nggak enak gitu. Because they love you so much. Yes, that's right. Dia mau meluangkan waktu, mencurahkan hatinya, itu yang luar biasa, yang belum pernah aku temuin sahabat dimanapun yang mau nemenin, mau pokoknya. Begitu banyak berkah loh yang kamu punya. Yang dikasih gitu loh. Betul. Support system yang kuat, sahabat, manajer, manajemen, kawan-kawan, semua. Betul sekali, sekali. Itu dia yang luar biasanya. Jadi aku bisa seperti sekarang ini, yaitu masukan-masukan dari sahabat-sahabat untuk bisa terus semangat gitu pokoknya. Itu sih yang paling penting. Nah, kabar paling baru nih, Bekti ya. Di saat, hati-hati jangan dikucek ya, kan masih mau tisu nggak nih? Boleh. Pelan-pelan. Kabar paling baru yang Uncle dengar, Uncle lihat juga nonton di TV dan lain-lain gitu loh. Cobaan datang lagi. Ya, cobaan datang tentu yang Maha Kuasa yakin bahwa kamu pasti akan bisa ngelewatinnya, makanya dikasih cobaan itu. Tapi cobaan kali ini nggak gampang lagi, Bekti. Di saat Bekti masih seperti ini, muncul cobaan gugatan cerai. Apa yang sebetulnya terjadi sih? Itu lumayan a big shock gitu ya sebenarnya. Pasti. Ya tapi mungkin ini yang terbaik juga untuk kita berdua dan untuk anak-anak juga ya. Bahwa kita harus melewati jalan yang kayak gini gitu. Nggak tahu ini apakah lubang yang besar atau hanya kerikil kecil. Waktu pertama kali Bekti dengar, apa yang Bekti rasakan sebetulnya waktu itu? Memang itu udah kesepakatan. Iya, karena memang udah pisah rumah dulu ya, berapa waktu ya, ada semingguan ya masalah. Betul sekali. Jadi pada saat itu ya akunya yang nggak tega ngelihat dia capek banget gitu, ngurusin aku, ngurusin anak-anak gitu kan. Jadi sepertinya ya aku yang harus kayak mundur pelan-pelan. Ya, betul. Harus merelakan ya. Apa yang paling berat sebetulnya ngurusin kamunya, di mana yang paling berat? Setelah aku sembuh kayak gini, kok aku makin kayak ngerasa demanding gitu. Itu kok begitu sih, kok kayak gini sih, kok jalannya kayak gini sih, kayak gini, kayak gitu. Jadi kayak dia juga serba salah juga kan, kasihan gitu. Belum lagi sama anak-anak gitu. Jadi aku yang mungkin harus ya udah yuk kita istirahat dulu deh gitu, daripada ya kan dia juga pasti punya perasaan juga pada saat aku mungkin demanding yang ada bentak-bentaknya juga gitu kan. Ya kita jadi mungkin ada perselisihan di situ gitu. Jadi ayo kita istirahat deh gitu. Dengan anak-anak juga ya? Dengan anak-anak juga, jadi anak-anak pun sama dia. Karena ya ibu sama anak-anak kan harus ya gak terpisahkan ya. Gak terpisahkan itu. Akunya yang harus relain itu, dan aku yang berat itu si anak-anak sebenarnya. Kapan terakhir kali kamu ketemu anak-anak? Hari Kamis ya. Ketemu ya. Oh iya, itu hari Kamis karena berangkat dari rumah. Waktu ketemu apa yang Bekti lakukan? Aduh, itu aku cepet lupanya gitu ya. Terus ini gara-gara mungkin kena short term memory-nya itu. Prosesnya ya. Jadi pas ketemu mereka rasanya gimana gitu? Mereka sayang kok sama Bekti. Mereka tahu. Mereka tahu papanya lagi proses penyembuhan. Tapi namanya anak-anak.
Sabar ya Abel, sabar ya Dami. Setelah aku sempat meninggalkan rumah itu, aku belum ketemu lagi sama mereka. Tapi Uncle yakin mereka tahu lah. Amin. Ya karena sebelum ini kan juga kamu baik-baik aja, memperhatikan mereka, support mereka. Semua yang kewajiban kamu kan kamu lakukan semua sebagai orang tua, bapak gitu. Iya. Tapi namanya dalam proses penyembuhan ya mungkin ya tadi yang Betik bilang ya, kadang-kadang dimandi, lain-lain itu. Akunya emosi juga kadang-kadang ada yang kayak gitu loh. Akunya yang nggak tega gitu. Ya. Oh, Bekti yang mulai awal dulu ngerasa nggak tega gitu ya. Kenapa jadi begini sih gitu, kadang masih ada apa namanya ya perselisihan kecil lah gitu mengenai apapun itulah ya. Akunya yang dimainin, jadi kok akunya nggak tega gitu ngeliat dia yang harus ngikutin aku, terus ngurusin anak-anak, ngurusin keluarga gitu kan. Kalau wanita tuh kan atau istri semuanya kan sama dia gitu semuanya. Yang di rumah kerjaan dia semua ya. Betul, gitu. betul. Tapi sebelum sakit masalah udah ada apa gimana sebetulnya? Enggak sih, enggak yang sebelum sakit tuh enggak sama sekali. Kita lagi bahagia-bahagianya, kita lagi mau rencanain liburan juga gitu kan. Ternyata aku kena seperti ini. Semuanya udah kayak udah deh, tunggu dulu kan, benar-benar sembuh dulu kan. Tapi aku kasihan sama Dila, anak-anak juga ngeliat bapaknya mungkin kayak gini, terus marah-marah gitu, bawaannya kesel aja gitu loh bawaan, karena kita mata nggak awas, kepentok-pentok nih, aku sampai kaki, maaf ya. Iya nggak apa-apa ya Allah. Ini kepentok kaki karena nggak lihat bawah tuh, nggak lihat. Karena sebelah kan ya. Iya betul. Ya kan? Jadi itu dia. Aku nggak awas gitu, lihat pentok-pentok kayak gitu, terus udah gitu apa namanya? Aku demanding yang minta ini minta itu, terus khawatir ini khawatir itu gitu. Jadi dia pun akhirnya kadang ada over worried-nya ada ya, kekhawatiran berlebihannya ada ya. Betul. Jadi kayak gitu, jadi kasihan dia gitu. Niatnya baik mungkin. Baik, betul. Engkau tahu pasti Bekti niatnya baik, tapi ya namanya lagi proses penyembuhan, tentu masih ya begitu kan gitu. Betul, tapi Bekti sadar betul ya bahwa itu memang lebih baik untuk apa? Kebaikan gitu. Sama-sama. Betul sekali. Jadi aku yang mohon maaf banget sama Dila, keluarganya Dila gitu. Mesti terjadi seperti ini gitu, tapi ini untuk kebaikan bersama sih sebenarnya. Tapi gugatannya yang masukin Dila ya? Betul. Bukan Bekti ya? Bukan. Jadi memang Dila yang minta. Ya, saya langsung saat itu ya udah yuk gitu. Untuk kali ini aku iyain, aku langsung. Karena selama ini kan Bekti nggak mau kalau pisah. Ya, saya tahu betul gitu loh. Pernah Anda sempat juga dulu yang zaman dahulu kala ya, ada mediasi kan, tahun lalu tuh 13 bulan mediasi juga. Nah untuk yang sekarang kalian kendaki apa? Ada mediasi lagi nggak? Pengen ada mediasi lagi nggak? Apa gimana? Belum tahu ya. Tanggal apa? Untuk yang sekarang pengajuannya? Oh nanti tergantung karena lawyernya satu kan. Betul. Jadi nanti di keputusan dari lawyer update-nya seperti apa. Bekti perlu datang apa tidak. Betul. Nah ini juga menarik, lawyernya satu ya. Satu, karena memang lawyernya lebih kenal family lawyer ya. Iya, itu dia, itu udah yang kayak saudara, ada segala macam, jadi ya udah kenal dua-duanya gitu, udah tahu mesti ngapain. Iya betul, jadi Milano, namanya Milano tuh, dia tahu dia apa yang mesti dilakukan, dan kemudian dari berkas-berkasnya dia pun memang dari sana duluan yang menuntut apa-apanya gitu, terus Milano kasih tahu gitu. Jadi mediasinya sudah berjalan dan tinggal nanti persidangannya aja. Yang Bekti harapkan dari Dila apa? Ya mungkin pastinya maafin aku sebagai suami yang mungkin belum sesempurna apa yang kamu inginkan, sama mungkin
untuk apalagi jadi orang tua yang baik untuk anak-anak itu jauh dari harapan mungkin ya. Suami sempurna yang seperti apa yang diharapkan Bekti? Ya mungkin waktu untuk istri, untuk anak-anak, perhatiannya yang mungkin itu yang dia inginkan waktu ya. Sementara aku masih harus bekerja untuk keluarga. Aku masih ada banyak karyawan. Iya. Kalau misalnya nggak kerja, mau makan apa semuanya kayak gitu sebenarnya. Jadi memang mungkin untuk saat ini harus ada yang dikorbankan dulu gitu. I know mungkin ini bukan juga keputusan yang tepat mungkin juga. Kita semua sih pastinya aku ya khususnya sedih banget aku juga untuk langsung pada saat itu memutuskan untuk ya udah gitu. Pada saat dia dan menuntut itu. Betul-betul dan yang akan dengar ya dari media sosial dan yang menuliskan macam-macam berita bilang bahwa memang salah satu alasannya adalah karena Bekti yang emosian. Tadi Bekti juga udah bilang kan, betul. Karena kondisi tadi ya agak demanding, kemudian ya mungkin ngelihat semuanya nggak sesuai dengan keinginan Bekti gitu loh. Iya betul. Ya kan namanya orang sakit, ternyata kan pasti kayak begitu kan. Akunya nggak tega sama Dila dan anak-anak yang mungkin aku fasih gitu kan ya. Jadi ada konflik. Dari mana yang paling sama kamu tuh yang mana satu? Pasti dua-duanya sayang. Dua-duanya, tapi Abel kelihatannya dia. Abel tuh yang apa yang kamu paling ingat dari Abel? Kemarin sih. Dia katanya mau Januari tuh mau ada namun tampil ya. Pas ulang tahunnya ya. Enggak ulang tahun. Apa acara sekolah? Acara sekolah. Pokoknya aku sama Bunda tuh berusaha untuk kasih masukan tuh gerakan-gerakannya atau apa gitu kan. Dia tuh lucu banget kan dengan gerakan-gerakannya dia gitu kan, aktif banget gitu kan. Ini setelah proses penyembuhan? Dimasuk apa gerakannya? Dia bilangnya kapan? Sebelum itu lumayan. Ayo Abel, ayo gerakannya gini. Aku jago dia. Aku itu bidang aku sih. Aku masih berguru nih kalau gitu. Ayo Abel, gerakannya begini. Ayo kebayang ajarin dia bentar tuh ya. Terus malah akunya 28 Desember collab, terus entah udah dilakukan apa belum tuh ya. Udah sempet dilakukan belum? Udah tampil. Nanti dia kan udah inget yang diajarin bapaknya apa. Tinggal mempersiapkan diri aja nanti pada saat dia tampil kan nanti datang deh kalau nanti. Ya insya Allah lihat nanti lah. Itu nggak usah pikir panjang-panjang dulu. Yang di depan mata dulu aja. Ya, biar nggak banyak pikiran gitu loh. Pak, betul banget. Iya kan? Minum dulu boleh? Boleh. Kamu minum apa lagi? Minum kue lumpur tadi ada sih. Apaan tuh? Kue lumpur kan minum? Enggak makanan. Kalau doyan. Doyan banget itu kue lumpur. Tapi emang nggak boleh makan manis-manis kebanyakan lagi ya sekarang? Iya, betul sekali. Aku udah kasih gula yang nggak gitu manis kok. Karena kita berdua udah manis sekali. Ih, cakep. Jangan sedih. Ada ya kalau gintas. Aduh, minum dulu deh. Apa sih bacanya nih? Bisa kelihatan nggak? Apa bacanya? Besti acara gue. Itu lo ingat dari sini kan. Besti. Lo ingatnya tiap nambah. Itu keren. Betul. Itu luar biasa sih kalau. Itu tulisannya Besti. Bukan. Indra Bekti. Bukan. Nomor 1. Amin ya Allah bakal ada ya Allah. Iya. Tolong Mas Alan. Bikinin ya. Kita nanti di sini ya. 10 program buat lo bikin. Cepat sembuh dulu. Itu dia. Iya. Sembuh kok cepat. Wong belum sembuh aja udah mulai muncul. Nah, itu obatnya kali ya? Apa? Itu obatnya. Betul. Nih, iya kan? Manajer tahu. Ya kan, Roy? Iya, benar. Itu obatnya. Ini kan pada dasarnya lihat lampu langsung seger gitu. Sebenarnya dia kalau dikasih di rumah aja, banyak ada netizen bilang kenapa dipaksakan. Kayak sekarang mungkin ada pertanyaan gitu, kenapa dipaksakan. Ini obatnya sebenarnya. Iya, betul sih. Betul. Uncle setuju ya? Karena namanya entertainer ya. Kalau udah secapek apapun kita, kalau kita udah di lokasi, kayaknya ya langsung kan? beda gitu. Lihat lampu, kayak ada dering. Iya, itu kayak langsung dikasih apa namanya? Booster sama kalau mobil tuh ada
Colokannya, starternya. Iya. Starternya. Gue nggak pakai kunci lagi, bukti gue pakai yang teken dong. Sombong banget. Lu masa masih pakai kunci? Aku yang cuman teken. Aku cuma ke jalan. Iya benar. Gak mau kalah. Lu datang kemarin ke pameran ya? Ada yang gitu. Mundur diri. Bener. Iya. Ya Allah. Mundur diri, ada dorong. Ya, menurut orang yang dorong. Kagak. Apa coba? Apa tuh? Nggak ada. Enggak, gue ngetes aja gimana lu respon lu, gimana ngapainnya. Masih oke. Alhamdulillah ya Pak. Iya. Mudah-mudahan bisa kembali lagi. Kalau di rumah lagi diem sendiri. Sekarang tinggal di rumah orang tua dong, di rumah orang tua ya. Betul. Gila tinggal Pondok Cabe ya. Betul. Rumah yang ujung kan, rumah temanku yang paling pojok. Kok tahu sih? Tahu, tiap hari gue liat rumah lu berdua ngintip-ngintip gitu. Oh, dulu ya. Oh. Sekarang gue cuma bertiga, oke. Bukti mana nih di rumah orang tuanya gitu. Lu kayak lagu ya, pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Tapi yang pulang gimana sih? Ya makanya. Aduh, tapi di rumah orang tua sendiri, misalnya lagi sendirian ya, Bekti ngapain? Ya udah, kebanyakan sih aku tidur ya, tidur atau baca-baca doa juga, karena untuk main handphone belum bisa lihat. Nggak boleh juga. Jadi bener-bener handphone tuh nggak sama sekali kepegang, tidur aja bawaannya gitu. Entah gimana bawaannya ngantuk, dan memang mungkin obatnya ya harus ditidurin ini orang gitu kali, harus yang istirahat gitu ya. Doanya apa sih yang dibaca? Doanya ya biasalah, doa mau tidur, terus udah gitu doa yang ya Allah semoga nih mataku ini kembali bersinar, kembali bisa lihat lagi gitu, bisa normal kembali gitu, dan antara otak sama tubuh ini semuanya sinkron semuanya, apa yang diucapkan itu jangan sampai salah gitu, dan jangan sampai ngaco gitu, yang penting itu sih gitu. Pada saat kembali ke rumah ketemu orang tua, apa yang Bekti ngomong sama mereka? Aku ini sekarang tinggal mama sambung ya, kalau boleh dibilang sambung yang ada di rumah sekarang. Jadi aku bilang sama mereka ya, ini harus aku lalui. Aku kembali ke rumah ini untuk ya kebaikan bersama. Dan kita sama-sama udah ngasih tahu kalau biar aku ini fokus sama kerjaannya, karena takutnya nanti aku tuh kayak di dalam pikiranku itu kalau misalnya ada masalah itu kebawa gitu. Terus suka mikir gitu ya. Yang tadi tuh loh, padahal lagi kerja begini tapi kepikiran yang di rumah gitu misalnya. Itu suka kebawa, terus bawa sedih, terus jadi melo sendiri gitu. Karena jadi over kan, dia agak berlebih jadi kena. Itu yang ganggu berarti. Betul. Dan itu suka kayak lewat seliweran gitu tuh, memori-memori itu gitu. Jadi suka bengong sendiri gitu. Terus kesana dulu nih sebentar gitu. Loh kok ada di situ sih gue gitu tadi. Padahal lagi di sini gitu. Itu yang entah itu apa gitu ya, memori apa gitu yang buat aku kok bisa pindah di situ gitu. Padahal lagi di sini gitu. Mesti dilatih pelan-pelan untuk memisahkan itu ya. Betul, tapi kan proses semua. Lagi-lagi proses, udah jalanin aja, lewatin aja pelan-pelan. Siap. Nanti pasti balik lagi. Uncle suka banget kalau ngomong soal anak-anak. Entah kenapa ya. Karena buat Uncle tuh keluarga, ada istri, ada anak, itu nentremin gitu loh, ya kan? Betul banget. Bukti capek kerja buat siapa? Kan buat family. Betul sampai banget. Akhirnya Bukti memutuskan untuk bahwa semua nanti meskipun kalau nanti pisah, semua anak-anak tanggungan Bukti, meskipun anak-anak di tempat Dila. Ya kan? Kan bisa diatur nanti ya pertemuannya bagaimana gitu loh. Ya kan? Jadi mungkin nggak ada yang pisah dalam tanda ini, tapi hanya beda tempatnya aja gitu. Makanya itu yang mudah-mudahan anak-anak. Sempat video call nggak sama anak-anak? Belum nih. Memang belum boleh dulu apa bagaimana? Ya memang sudah ada percobaan untuk bertemu gitu. Cuman kalau bertemu masih belum dirilis lah sebenarnya. Ya. Karena memang butuh proses ya, semuanya. Jadi mungkin biar sama-sama enak dulu kali ya. Ya kan, artinya enak dulu.
suasananya enak. Jadi waktu kangennya ada gitu loh. Kalau udah kangen enak. Kalau misalnya boleh mah langsung pakai handphone, yuk kita mari video call gitu kan. Tapi jangan dulu deh. Iya deh. Tunggu nanti momennya pas ya. Karena memang kita mau ada pertemuan keluarga. Ada pertemuan antara kedua keluarga. Nah itu dia kan, dua keluarga belum ada pertemuan ya? Belum sama sekali. Kita belum ada komunikasi. Emang komunikasi jembatanin lewat saya ataupun lewat Harum aja. Gitu. Harum adikku. Iya. Gitu. Karena nanti kalau ditanya sama anak kan, ayah belum pulang, kenapa? Nanti itu yang. Nah itu dia kan. Secara langsung. Gitu. Ya aku nggak tahu tuh Dila ngomong apa sama anak-anak. Mesti disamakan dulu biar anaknya masih anak-anak kan ya. Betul. Supaya berimanya gampang gitu. Iya gitu. Mereka pastinya ya pengennya ada kan lengkap ya di rumah itu. Iya. Tuh aku itu situ tuh yang suka kadang tuh langsung cenut-cenut gitu. Akhirnya cenut-cenut lah. Gitu. Makanya mendingan nggak usah dingin dulu, pelan-pelan. Supaya nggak cenut-cenut gitu loh. Satu persatu kan diberesin. Ya kan? Betul. Ya. Oh, aku baca lagi tentang apa katanya nanti kalau semuanya udah selesai ya, nanti rumah yang ditinggalin itu akan dijual ya kalau nggak salah ya. Untuk nanti dibagi dua kayak gitu-gitu ya. Tahu tuh dari Dilas ya. Banyak banget nih ceritanya masuk buat Uncle. Ya dari pihak lawyer tadi mengatur semua rumah ini akan dibagi dua, nanti dikembalikan ke Bekti juga. Nanti tinggal buktinya nanti kalau udah terima itu terserah nanti apa mau disimpan buat anak sebenarnya. Saya saja buat simpan buat anak sebenarnya. Betul. Dia artinya kan baik, pasti udah dipikirkan semua. Amin. Iya kan? Ya, makanya dari teman-teman, dari lawyer kita juga, ya itu yang paling penting adalah untuk anak-anak sih sebenarnya. Berarti sadar nggak sih kalau support system kamu tuh kuat sekali loh? Ya, betul. Support sistemnya luar biasa loh. Betul. Ada aja. Iya. Ada aja. Tek. Ya. Kejadian demi kejadian itu ada support sistemnya. Jadi aku ya walaupun dalam kesedihan, dalam nangis tuh ini yang paling Roy yang paling udah lo jangan nangis lo udah lo gini cengeng banget sih lo gitu. Tapi benar dulu kan emang gampang nangis. Pada saat sehat-sehat dulu aja juga dia touchy orangnya kan. Gampang terharu. Lu kan gampang banget di ini sedih dia gampang terenyuh gitu loh. Iya. Apalagi sekarang pasti kan banget. Kalau sudah umur begini ya. Sorry maksudnya umur berapa? Anda ya maksudnya jangan ajak saya ya. Anda kita coba ya, lihat dulu enggak beda aja. Dibanding 2 dikali 2. Enggak, kita nggak beda jauh Buti, macam-macam kamu. Iya, nggak jauh. Nggak bisa. Terus tanggapan Indi gimana ini? Indi Bear, Indi lagi kena musibah juga kan, jadi mungkin dia lagi. Makanya itu dia. Kita sempat kemarin pas Tendi Rantonya berpulang ya, bapaknya kita ngelayat. Oh, kamu datang? Ngelayat, tapi kita sendiri doang ya. Untuk aku, Roy, enggak sama tim manajemen sama juga. tim. Ya. Sama tim. Terus datang dia seneng banget. Terus ya dia cerita liatin kamar bapaknya almarhum. Aku ketemu sama ibunya Tendi gitu. Terus Bekti terima kasih banyak kata Mama Betty, kita panggilnya ya. Diliatin kamar bapaknya di situ, ini di sini, bapak di sini katanya gitu. Terus kamar kerjanya juga gitu. Enak banget tempat itu, rumahnya di daerah Bogor ya. Itu terus di depannya itu ada teras, terus bisa lihat ke belakang tuh pemandangan ada entah itu gunung kota gitu jalan, karena dia emang agak-agak atas dikit ya gitu. Udara bersih, enak. Tempatnya bersih, udaranya gitu. Ya terus curhat-curhatan sama Tendi juga gitu ya mengenai. Indi bilang apa? Indi waktu Indi tahu tentang gugatan cerai ini, Indi bilang apa? Untuk gugat cerai kayaknya belum komunikasi. Karena masa lagi bergabung ya. Betul. Di sana nggak mungkin. Paling yang dia tahu tentang aku ini pisah dulu gitu. Memang pisah. Apa tuh gugat cerai? Berarti dia tahu ya, berarti sebenarnya dia pasti tahu lah dari media, cuman kita mau cerai aku bilang gitu kan. Apa komen dia pertama? Ya lumayan sedih juga. Kali nangis dia, aduh Bekti, dia nangis gitu, kita peluk-pelukan. Ya mudah-mudahan ini mungkin biar pelajaran buat kita semuanya lah ya gitu. Aku juga belajar dari kamu Bekti gitu, terus aku juga
ya aku pribadi pun juga belajar untuk kuat juga gitu. Maksudnya ya ada hal-hal yang kadang tuh ada ngiri gitu, maksudnya ya teman-teman tuh masih kok happy aja marriage life-nya gitu kan, aku gini gitu. Ya Allah, mungkin punya rencana lain. Iya, tapi hidup kan ada porsi masing-masing. Iya, betul. Gitu loh. Tanggapan keluarga? Ya, tanggapan keluarga sih sebenarnya juga lumayan sedih juga lah ya. Kenapa mesti aku mengalami hal ini gitu, waktu aku balik ke rumah gitu. Ya kan ada ibu sambung aku yang sedih juga, cukup sedih, adikku juga semuanya. Tapi ada juga yang akhirnya ya mungkin ini yang terbaik gitu. Siapa sih orang yang selalu ada buat bukti? Nah, ini orangnya nih, manajer aku yang luar biasa. Tiap saat pasti selalu kontrol ya gitu namanya. Dia manggil adik kan. Iya. Udah di mana nih Dek? Udah ngapain aja? Hari ini apa aja? Walaupun istilahnya bukan dia secara langsung, tapi dia terus pantau gitu. Karena dia yang mutusin, oke, sekarang adik lo yang ngurusin lo untuk segalanya tuh. Harum yang ada selalu di samping aku juga, ada Harum juga. Harum nggak kena demanding lagi gitu? Apa udah kuat Harumnya? Harum gimana Rum? Gimana dia lagi? Harapan kamu apa ke depan? Harapan Bekti ke depan? Ya harapan aku cepat sembuh. Ini dari mata ini. Karena mata sebelah masih belum bisa dengan. Karena operasi kan sebelah ya. Ya pelan-pelan ya. Terus udah gitu pengennya ya semua keluarga sih sebenarnya kita kalau memang harus bisa guyup semuanya, kenapa enggak sih gitu. Ya ini ada adikku juga, Cipta juga, itu juga lumayan dulu juga gitu ya. Sama aku tuh suka berantem gitu sama Cipta, tapi dia yang perhatian. Satu lagi nih, Bekti ngerasa nggak sih kalau Allah tuh cinta banget sama Bekti? Ngerasa nggak? Begitu Tuhan tuh sayang banget sama kamu. Sayang banget. Dengan semua cobaan yang Allah kasih, tapi Allah sayang banget sama Bekti. Ya, yes. Apapun itu, Allah sayang sama semuanya, ayah. Allah pasti. Kamu dijaga loh Bekti. Kamu diberikan semuanya ada gitu loh. Proses memang gitu loh, tapi semuanya itu Allah masih jagain Bekti gitu loh, semua gitu loh. Jadi Bekti bisa kuat kayak gini gitu kan. Jadi harus kuat, sabar. Pasti ada yang paling baik. Mungkin jalannya harus begini dulu, supaya nanti semuanya happy kali. Ini kita nggak tahu ya jalan Allah, apa maksud Allah ya. Kita pasrah, tetap beribadah sama Allah, tetap ucapin rasa syukur apapun yang Dia berikan sama kita. Pasti yang paling baik. Kadang itu berat, lumayan cukup berat buat mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak kuat, mungkin ada gitu, tapi ya kita dikuatin sama Allah untuk tetap bisa survive. Teman-teman, sahabat semuanya ada, itu yang paling penting, keluarga. Di keterbatasan kamu sekarang, sementara ya, kamu masih bisa kerja loh. Itu berkah Allah, itu luar biasa Bekti. Coba bayangin tuh, so be strong man, you can do it. Ya, masih bisa lihat. Bismillah ya Allah. Dan ini ada hadiah dari Alvin in Love buat Bekti dan sekeluarga. Meskipun udah gak bareng, tapi pasti indah. Thank you ya, sini, yang kuat. Nah, kita semua ada buat Bekti. Sampai jumpa teman-teman. Thank you.